Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu merupakan teks yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa secara ilmiah. Apa yang dimaksud dengan peristiwa ilmiah? Yaitu peristiwa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi adalah teks yang menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan fenomena alam? Yaitu fenomena yang biasanya terjadi di alam dan itu di luar kendali manusia. Sedangkan peristiwa sosial atau fenomena sosial yaitu ada peristiwa yang biasanya terjadi di masyarakat dan itu disebabkan oleh kejadian luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memiliki dampak yang luas. Teks eksplanasi ini berfungsi menjelaskan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, baik, kita selanjutnya mempelajari ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu memiliki pernyataan umum. Dan ini biasanya ada di awal teks ya sebagai pembukaan. Pernyataan umum ini berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan diinformasikan. Ciri yang kedua yaitu penjelasan. Nah, biasanya ada di tengah-tengah atau terdapat setelah pernyataan umum. Penjelasan ini yaitu urutan penjelasan tentang proses dari peristiwa yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Ciri yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini merupakan penutup dan biasanya ada di akhir teks, yaitu kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Interpretasi ini sifatnya opsional atau misalnya boleh ada atau boleh tidak gitu ya, tergantung penulisnya. Nah, kita masuk ke contoh teks eksplanasi. Di sini ada teks berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Tadi sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama yaitu adalah pernyataan umum yang biasanya ada di awal atau sebagai pembukaan. Nah, yang berarti ada di sini pernyataan umumnya ya. Mari kita baca. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini ada pernyataan umum yang intinya ada di kalimat terakhir ya, yaitu penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Tuh, ini yang pernyataan umumnya. Berikutnya, ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu adalah penjelasan. Dalam teks ini, penjelasan ada di paragraf kedua dan ketiga. Kita baca dulu. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Paragraf ketiga selanjutnya. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, paragraf kedua dan ketiga ini merupakan
penjelasan, betul. Pada paragraf kedua, kita dapat membaca penjelasan tentang siapa itu Thomas Alva Edison, di mana ia lahir, bagaimana pendidikannya, bagaimana sekolahnya, dan bagaimana sifatnya. Gitu. Paragraf ketiga menjelaskan tentang bagaimana ia menemukan bola lampu pijar. Gitu. Jadi ia menghabiskan waktu selama 2 tahun, dan yang tidak sedikit, dan bola lampu pijar pertamanya seperti apa gitu, yaitu dapat menyala selama 40 jam. Ya, ini merupakan penjelasan. Nah, sedangkan paragraf yang terakhir di sini paragraf keempat, yaitu berdasarkan ciri teks eksplanasi merupakan interpretasi atau kesimpulan ya. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini merupakan pendapat penulis. Jadi tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Namun, ia menulis ini setelah menyusun teks tentang Thomas Alva Edison. Jadi dia menyimpulkan tentang sifat apa yang perlu kita teladani dari seorang Thomas Alva Edison gitu ya. Jadi itulah contoh teks eksplanasi dan bagaimana ciri-cirinya. Silahkan kalian pelajari kembali yang ada di buku teks dan coba kalian uraikan struktur teks. Jadi uraikan struktur teks itu seperti ini. Kalian baca dulu teksnya, lalu kalian identifikasi atau kalian temukan mana nih pernyataan umumnya, mana penjelasannya, dan mana interpretasinya. Ketika menguraikan struktur teks eksplanasi, kalian tidak usah tulis satu paragraf secara utuh ya. Misalnya pernyataan umum, kalian coba rangkum saja dari paragraf pertama mana yang benar-benar menyatakan atau mana yang benar-benar memuat pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan pun sama seperti itu ya, tidak perlu kalian tulis secara utuh paragraf kedua dan ketiga. Coba kalian rangkum apa isi penjelasannya. Penjelasan paragraf kedua apa, isi penjelasan paragraf ketiga apa, misalnya gitu. Dan interpretasi juga demikian. Oke, itu saja ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.